Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqu khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifa su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar wa tiryadil aqyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa yafdalih amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini, yakni Ustaz Zaman Huri, Ustaz Daud Muslim, Ustaz Ahmad, wabil khusus daripada Sahibul Bait, Bapak Haji Kos, beserta jamaah, rekan-rekan dan para kesepuhan, tak lupanya Bapak Haji Hafiz beserta Pak Haji Mustafa dan seluruhnya, tanpa terkecuali. Yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum semua, yang mudah-mudahan kita semua tidaklah kita pulang kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah kita bubar daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita keluar daripada majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat macam penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang ada dalam diri keluarga kita. Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermuajahah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salawat kita, berkumpulnya kita pada malam hari ini, kelak di akhirat kita bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selalu senantiasa dikumpulkan kelak di akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini acaranya tembak-tembakan. Tembak-tembakan. Ya. Tapi insya Allah duduknya kita memberikan manfaat dan keberkahan buat diri kita. Hadirin rahimakumullah, Rajab sudah meninggalkan kita. Bukan kita meninggalkan Rajab, tapi bulan Rajab meninggalkan kita. Mungkin di bulan Rajab yang kemarin kita tidak bisa maksimal, karena memang begitu banyak problem ataupun godaan-godaan, sehingga apa fadilah-fadilah keutamaan di bulan Rajab kita tidak bisa melaksanakan, belum sempat melaksanakannya. Padahal kita sudah tahu bahwasanya Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan Rajab bulannya kita bercocok tanam. Nah, kira-kira nih bulan kemarin nanam apa kita? Kangkung lagi ya. Nanam kebaikan apa bukan nih? Kebaikan. Nah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Sya'ban syahri kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulanku kata Rasulullah. Ulama mengatakan bahwasanya Sya'ban syahrul syaki, bulannya bercocok tanam, bulannya menyirami daripada tanaman kita apa yang ditanam di bulan Rajab tersebut. Kita kemarin malam Ahad sudah yang namanya
pergantian amaliyah kita, buku kita dalam setahun. Jadi per tahunnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala pas malam nisfu Sya'ban. Kira-kira rapot kita merah apa hitam atau putih? PDI merah wae. Ya merah. Ya mudah-mudahan amaliyah kita yang kemarin-kemarin diterima oleh Rasul dan Allah itu amaliyah yang baik. Karena apa? Ketika amaliyah kita disetorkan di hadapan Rasulullah, kemudian dicek bahwasanya ada salah satu di antara umatnya itu berbuat maksiat alias rapotnya itu jelek, Rasulullah pun membaca istighfar wa atubu ilaih, memohon ampun buat kita. Ketika amalannya baik, Rasulullah melihat, maka Rasulullah pun melihat dan mengucapkan alhamdulillah. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk daripada amaliyah kita rapot yang setahun dulu diterima oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu bulan Sya'ban, keutamaan di bulan Sya'ban sungguh dahsyat. Wabil khusus di bulan Sya'ban ini turun ayat yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah dengan berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turunnya di bulan Sya'ban. Allah bersalawat kepada baginda Nabi. Kemudian malaikat bersalawat, apalagi kita sebagai umatnya. Rasa-rasa kita mah nggak pernah salawatnya, ya. Salawatnya pas lagi ada butuh, ada jo pada apa? Allahumma sholli wa sallim Muhammad. Ya. Kadang kan banyak gerumpinya, betul apa enggak? Banyak lisan kita susah. Banyak cuman sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Padahal kita dengan kita membawa tasbih yang di tasbih ataupun tangan itu mengingatkan seakan-akan pasti ada kontak kita untuk bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya kita ingat Allah, kita ingat Nabi ketika kumpul begini, betul apa enggak? Coba di pos ronda, ingat enggak? Boro-boro. Ketika di tempat seperti itu kita ingat dosa-dosa kita. Kita ingat ini itu pasti ingat, seakan-akan akhirat itu ada depan kita. Itulah buktinya bahwasanya ada ketenangan di hati kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan diri kita atas kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena beruntung bagi orang yang mau ngaji. Makanya orang yang mau ngaji insyaallah fadilahnya sangat besar. Berapa langkah, berapa putaran sepeda motor kita sampai ke majelis ilmu, insyaallah akan menjadikan pahala buat kita semua. Kalau kita tidak bisa ngaji seminggu sekali, kalau nggak bisa 2 minggu sekali, kalau nggak bisa 3 minggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa kebangetan. Nah, karena apa? Orang yang seperti kita ini berarti pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang Allah ketukan hatinya untuk hadir seperti kita. Padahal cuma duduk doang. Allah tampakkan daripada pahalanya yang ada di depan kita, manggis, salak dan sebagainya. Kita pernah minta? Enggak pernah. Di rumah mungkin ya Allah saya pengen salak, enggak mungkin, pas ujung juga ada. Ujung juga ada keping, enggak pernah minta. Itu Allah semua berikan di dunia, apalagi kita di akhirat. Oleh karena sungguh beruntung dengan kita hadir seperti ini, resah, gelisah, galau hilang. Yang punya sangkutan di rumah, mumet sama bini dan sebagainya, ada masalah, datang ke sini hilang. Baca sholawat, qasidah, itu ada ketenangan hati. Dan bagi orang-orang yang taklim seperti kita pasti akan dicoba dan digoda oleh setan. Setan nggak demen kita duduk seperti ini. Buktinya apa? Buktinya ketika kita ngaji, zikiran, itu hawanya ngantuk. Padahal belum madam ya. Ya itu emang setan digoda. Jangan tidur. Ayo kita ya. Makanya Abu Hasan mengatakan jangan kita cari ngantuk, tapi ngantuk biar datang sendiri. Maksudnya gimana cari ngantuk nyender. Ini itu setan kan? Karena ketika setan yang namanya bertemu dengan Rasulullah bertemu dengan setan papasan, ditanya, setan, engkau bawa apa tangan kanan sama tangan kiri? Setan menjawab, ya Rasulullah, kalau bukan engkau yang bertanya aku bakal jawab. Lantas tangan kananmu apa?
tangan kananku kata setan membawa yang namanya madu. Madu manis. Ada nggak madu manis? Mau dimadu? Madu manis. Kemudian tangan kiri apa? Tangan kiri membawa segenggam pasir. Kata Rasulullah, ya setan, untuk apa kedua benda tersebut? Setan menjawab, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasannya tangan kananku membawa madu, tangan kiriku membawa segenggam pasir. Aku akan berikan kepada umat-umatmu atau kepada orang-orang yang sedang duduk di kebaikan atau di majelis ilmu. Terus gimana? Tangan kananku ketika ada orang dari hambamu, umatmu sedang ngaji, sedang duduk kebaikan, aku suapkan yang namanya madu tersebut ke mulutnya. Madu kan manis. Maksudnya gimana? Ada gurunya lagi ngajar, ada ustadz kita lagi ngajar, ada yang orang tua kita lagi ngajar, di belakang enak-enak ngobrol. Itu disuapin madu oleh setan. Berarti cari setan di majelis ilmu gampang. Gak usah jauh-jauh. Jadi orang bilang setan memang bener. Itu digelar setan. Ya kan? Kenapa madu ini? Karena nggak ngeh. Saking manisnya dia nggak ngeh. Sekarang ini dia duduk di mana? Atau kita ini duduk di mana? Ngobrol sana sih, ngobrol sana sini. Kebanyakan. Ya. Yang kedua nih. Setan menaburkan daripada tangan kirinya kepada umat-umat Nabi Muhammad atau kepada di muka bumi ini yang sedang duduk kebaikan. Lagi pikiran, diseborin. Taburin tuh matanya langsung tidur. Itu sama setan. Jadi sempat. Sekarang aja seger lihat tuh. Tadi mah Masya Allah. Sama saya juga ngantuk bener. Tapi kalau sekarang udah alhamdulillahirobbilalamin seger semua ya kan. Mau madang. Ya kan, mau madang. Ya. Bang Bodeng sih udah madang jadi seger dia. Ya kan? Ada yang tadi saking ngantuknya udah innallaha ngantuk gitu kan. Kirain habis saya biasanya maulid ya. Biasanya patokan ya. Ketika saya pegang mic langsung maulid. Ya. Saking khususnya semangat pengen baca sholat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi. Kita bukan sudun tapi husnudon. Semangat sangat terima. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayo di bulan Sa'ban ini yang sedikit ini kita persiapkan apa yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Kita harus punya planning. Sebagaimana Habib Abdullah bin Husain Sidoher ketika mau puasa mengumpulkan anak-anaknya. Si A ditanya, kau mempersiapkan apa? Ya Abi, saya pengen baca Al-Quran, hatam Al-Quran. Kalau engkau saya pengen duha sekian ratus. Kalau engkau saya pengen sedekah. Kalau engkau pengen sedekah. Habib Abdullah bin Husain bin Toher nangis. Kenapa? Bertanya kepada anaknya, wahai anakku, adakah di antara kalian menjual daripada waktunya buat diriku? Kenapa begitu? Karena Habib Abdullah bin Husain bin Toher 24 jam waktunya untuk beribadah kepada Allah semuanya. Baca Allah 1000 kali tanpa nafas. Kita bisa nggak? Salawatnya ribuan, istighfarnya ribuan. Makanya tidak ada waktu celah sedikit pun untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu persiapan diri kita. Kita mau ngapain di Ramadan? Ya, yang punya qada, punya hutang Ramadan yang lalu bayar sekarang sebelum datangnya. Kenapa? Karena Ramadan yang lalu kalau tidak diqada, tidak dibayar, maka mu'allaq baina sama wal akan tergantung antara langit dan bumi. Tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mumpung masih ada jeda beberapa minggu lagi untuk yang namanya mengkodok kita. Memang sangat mengkodok sangat. Kenapa? Kita harus yang mempersiapkan apa? Mau apa? Mau baca Al-Quran, harus persiapan dari sekarang. Karena apa? Rajab dan Sya'ban barometer diri kita kelak di bulan Ramadan. Kalau Rajab dan Ramadannya kita biasa-biasa saja, ya insya Allah otomatis bulan Ramadan itu biasa-biasa saja. Tapi kalau Ramadannya Rajab, Sya'bannya semangat, semuanya sholat, semangat syahadat semuanya itu, maka di bulan Ramadan pasti insya Allah akan maksimalnya. Maka jadi barometer kita. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama yang namanya di bulan ini, wabil khusus terlebih lagi kita membaca sholat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena cuma satu-satunya senjata yang diterima oleh Allah dan Rasulnya itu sholat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adimis sholat ala Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi.
Dawamkanlah sholawat, bacalah sholawat, karena sholawat itu akan sampai kepada Allah dan akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akmaluna bainal qabuli wa raddiha. Sedangkan amal-amal kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, sedekah kita, apapun kebaikan di dunia ini, bainal qabuli wa raddiha, di antara tidak terima enggaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sholat kita masih pengen dipuji puji orang, sedekah kita pengen dilihat orang, infak kita pengen disohor sama orang. Illa sholat ala Nabi Muhammad, kecuali kita bersolat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua sampai kepada bulan Ramadan sehingga kita bisa mengerjakan Ramadan imanan wahtisaban. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya wa fi subhanakallahumma wa tahiyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya al-fakir mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.